Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang di SMA 7 Surakarta. Semoga kalian semua dengan belajar di SMA 7 Surakarta nanti bisa berproses untuk meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengenalan kepada para siswa-siswi, yaitu Mars SMA 7 dan di Himne SMA 7 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Sunarno SPD di SMA 7 sebagai pengampu mata pelajaran sosiologi. Mengapa saya memperkenalkan lagu Mars SMA 7 Surakarta? Karena memang lagu ini saya buat pada tahun 1987, sehingga saya buat sendiri baik notasi angka maupun notasi baloknya serta syairnya atau liriknya. Untuk himne SMA 7 yang buat adalah orang tua siswa, yaitu bernama Pak Midi, yang dibuat pada tahun 1989. Selamat mendengarkan untuk Mars SMA 7 Surakarta. Mohon bantuannya Mbak untuk mengambil intro dan mengiringi Mars SMA 7 Surakarta. Sol, sol, la, sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol. Fa, fa, sol, fa, do, re, mi, sol, sol, la, sol, si, do, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, sol, sol, la, sol, mi, sol, do, mi, re, do, la, sol, fa, fa, sol, fa, do, re, mi, sol, sol, la, sol, si, do, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, do, si, la, fa, la, do, si, la, sol, sol, mi, sol, re, sol, re, do, re, mi, fa, sol, do, si, la, fa, la, do, si, la, sol, 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 mi, sol, re, mi, sol, fa, mi, si, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, mi, si, do, re, do, si, do. Ini tadi adalah notasi angkanya. Untuk selanjutnya adalah syair yang perlu saya perkenalkan pada kalian semua. Untuk itu kepada kakak seniormu, Mbak siapa namanya, Mbak Anastasia, ini tolong untuk mengambil nada dasar maupun memberi iringan. Silakan. Kami siswa dan siswi SMA 7, generasi giat menuntut ilmu, kuat mental, jiwa dan pribadi, kuku semangat mencapai cita tinggi. SMA 7 Surakarta tercinta, tempat mendidik tunas-tunas bangsa, penuh tekad berjiwa satria, tetap terus maju bercita-cita mulia, belajar berkarya tak lupakan berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bimbinglah semua agar terampil tangkas cerdas, putih halus nan perwira, ikut membangun negara Indonesia berdasar filsafat Pancasila. Demikian untuk perkenalan dengan Mars
SMA 7 Surakarta. Kepada para siswa-siswi baru, untuk selanjutnya saya perkenalkan himne SMA Negeri 7 Surakarta, baik notasi angka maupun syairnya. Untuk itu kepada Mbak Anastasia, silahkan untuk mengambil nada dan mengiringi. Sol do mi 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 re si do sol fa re do re mi sol 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 mi re do re mi fa fa sol do mi mi re do si do re si sol do re mi fa fa sol la sol si do re mi fa sol do re mi fa si do. Untuk selanjutnya langsung syair lagu. SMA 7 Surakarta nan kuluhurkan sumber ilmu bimbing jiwa ragaku membela nusa dan bangsaku. Bapak Ibu guru pun semuanya takkan usai balasanku. Semerbak harum namamu, SMA 7 nan tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SMA Negeri 7 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Tri Andari Setianingrum. Di sini saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Dan untuk mengajar, saya mengajar di kelas 12 Bahasa Inggris. Selamat datang anak-anakku. Selamat menjadi siswa baru di SMA Negeri 7 Surakarta. Salam sehat dan semangat. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang belajar efektif. Nah, saya yakin sudah 1 tahun kita mengalami masa pandemi ya. Jadi saya yakin anak-anak semua tahu bagaimana belajar semasa PJJ atau semasa pandemi. Nah, di sini belajar efektif itu sendiri adalah satu kegiatan yang menggunakan metode yang sederhana, praktis, dan mudah diterapkan. Yang intinya apa? Intinya bisa mendapatkan hasil belajar secara optimal. Nah, sebenarnya belajar efektif itu banyak sekali dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor yang ada di sekitar kita. Nah, saya sampaikan di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kalian untuk belajar efektif. 1, yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu apa? Faktor internal itu adalah kondisi dari siswa atau kondisi dari diri kalian, baik itu jasmani maupun rohaninya. Makanya kalau semasa ini, apalagi ini masa PPKM, jadi setidaknya kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Nah, dengan Anda sehat, dengan kalian sehat, otomatis kalian bisa belajar lebih efektif. Kemudian untuk yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini faktor yang ada di luar dari siswa atau di luar dari kalian,
baik itu lingkungannya, lingkungan itu lingkungan di rumah, keluarga, lingkungan teman. Nah, itu sangat mempengaruhi bagi kita belajar. Nah, kemudian faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga itu adalah faktor pendekatan belajar. Nah, faktor pendekatan belajar itu apa? Itu adalah strategi atau metode yang kalian gunakan dalam belajar. Nah, sebenarnya strategi atau metode itu pasti saya yakin kalian semua punya strateginya masing-masing. Nah, itu sepintas tentang faktor-faktornya. Nah, yang perlu kalian kenali juga dalam belajar efektif adalah apa? Gaya belajar. Seperti yang kita tahu, gaya belajar itu ada 3 juga. Yang pertama itu auditori. Nah, kalian termasuk yang mana? Kalau auditori itu adalah siswa itu lebih mudah mendengarkan saat guru menerangkan. Nah, sehingga ini terlihat dari apa? Saat mereka belajar, saat siswa belajar, itu dia cenderung bicaranya keras. Harapannya apa? Karena dia lebih mengandalkan ke indera pendengarannya. Jadi di sini dia lebih fokus untuk mendengarkan bersuara. Jadi dia bersuara dengan keras. Dan yang kedua, gaya bahasa visual, yaitu dengan melihat. Nah, dengan melihat di sini bahwa siswa itu dia lebih suka dengan cara membaca. Dia membacanya diam, belajarnya dengan cara diam, dia lebih suka membaca. Jadi itu yang namanya visual. Nah, Anda bisa lihat kamu termasuk di gaya bahasa yang apa. Yang terakhir yaitu kinestetik. Nah, ini lebih terlihat dengan melakukan atau praktek. Nah, dengan belajar secara praktek dia nggak bisa dia duduk dia membaca kemudian dia harus mendengarkan, itu dia nggak bisa. Dia lebih cenderung langsung praktek. Nah, itu dia lebih memahami untuk menguasai suatu materi. Nah, itu tadi tentang gaya belajar. Nah, anak-anakku, dalam belajar efektif di masa pandemi itu memang sulit ya. Jadi karena kita terbiasa, kalian terbiasa berhadapan dengan guru, berkomunikasi. Nah, di sini di masa pandemi ini Anda diharapkan untuk lebih mandiri dan fokus, dalam arti harus memotivasi diri sendiri. Kemudian Anda bisa belajar mandiri, mencari informasi sendiri. Nah, itu yang sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Jadi Anda bisa melakukannya. Nah, di sini saya akan memberikan tip-tipnya dalam belajar efektif semasa pandemi. Yang pertama itu adalah Anda harus belajar mengatur waktu belajar. Nah, mengatur waktu belajar di sini Anda bisa gunakan bahwa kapan saya harus belajar, kemudian strategi apa yang harus saya pakai, gaya belajar apa yang biasa kalian sukai. Nah, itu Anda bisa pilih di sini. Kemudian yang kedua, motivasi diri. Nah, motivasi diri ini penting karena kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri untuk belajar, itu kita akan kehilangan mood. Jadi belajar itu malas. Pernah ya mengalami seperti itu? Nah, dengan memotivasi diri, contohnya seperti ini. Kalau Anda mendapatkan tugas, kemudian itu kok dikejar deadline, kemudian ada target di situ, Anda bisa memberi penghargaan terhadap diri sendiri. Contohnya dengan memberikan hadiah. Oh, nanti kalau saya sudah mengerjakan tugas ini, saya akan main game. Oh, nanti kalau saya selesai mengerjakan tugas ini, saya akan nonton TV. Nah, itu adalah reward atau penghargaan untuk diri sendiri yang gunanya untuk memotivasi diri. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah menyiapkan fasilitas penunjang. Nah, ini penting sekali karena dalam masa pembelajaran secara daring di masa pandemi ini, fasilitas penunjang ini sangat diperlukan, yaitu kuotanya itu jangan lupa. Jadi internet yang lancar ini sangat penting karena kalau tanpa internet, nah kita bisa kesulitan. Mungkin kalau kuotanya ya pasti harus ada, paling tidak kalau nanti kita belajarnya lewat WhatsApp group, nah itu bisa digunakan. Nah, kemudian tip berikutnya adalah menyiapkan jadwal. Nah, ini yang salah satu latihan kita mendisiplinkan diri. Kenapa? Karena waktu pandemi itu bukan waktu kita libur, tetapi waktu kita belajar tapi secara online. Nah,
belajar secara online di sini jangan terus diharap karena kita kok libur terus kita jalan-jalan, itu tidak. Tetapi apa? Tetap ini harus jadwalnya sekolah pagi dari jam 7 sampai setengah 4 itu jadwalnya sekolah. Setelah itu baru melakukan aktivitas yang lain. Kemudian tip yang kelima adalah memahami rencana belajar. Nah, ini harus direncanakan dulu. Jadi misalkan waktu hari Senin ada pelajaran A dan pelajaran B, kemudian nanti ada pelajaran C. Nah, kita step by step, pelajaran yang A dulu diselesaikan, B, C. Jangan sampai waktu pelajaran A kita mengerjakan pelajaran yang C. Begitu seterusnya. Bukan kita tidak mendapatkan tiga-tiganya, justru kita akan kehilangan tiga-tiganya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa fokus 3 dalam satu waktu. Gitu ya. Kemudian untuk tip yang keenam, nah ini adalah jaga kebersihan. Karena ini masa pandemi, otomatis kalian perlu menjaga kebersihan, meja belajar, kemudian tempatnya semuanya bisa disemprot pakai hand sanitizer atau apa. Nah, Anda bisa siapkan biar nyaman, harus bersih. Dan yang penting lagi mandi ya. Jadi kalau sekolah itu jangan terus bangun tidur tidak mandi. Nah, tadi mandi, jadi belajarnya biar lebih efektif. Kemudian update pengumuman. Nah, update pengumuman ini penting. Biasanya anak itu terkadang lupa, dia tidak membaca WhatsApp, dia tidak melihat Google Classroom sehingga pengumumannya terlewat. Nah, ini penting sekali, kalian harus mulai mengefektifkan cara belajar ya. Jadi pengumuman itu sering dilihat supaya tidak ketinggalan. Nah, selanjutnya mencari tempat yang nyaman saat Anda belajar. Belajar itu tergantung diri kita ya. Kita nyamannya di kamar atau kita nyamannya di ruang tengah atau nyamannya di bawah pohon. Nah, itu silakan Anda mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Yang pasti dengan cara apapun, strategi apapun, asalkan hasilnya pasti optimal. Nah, kemudian komunikasi dengan guru dan teman belajar. Apabila ada kesulitan, kemudian Anda mau diskusi, Anda bisa komunikasikan dengan guru atau bertanya dengan teman yang lain. Setidaknya ada komunikasi di situ. Tidak hanya diam, nggak tahu apa-apa, malah nanti tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perhatikan deadline-nya. Nah, saat diberikan tugas, biasanya kalau masa daring itu Bapak Ibu guru itu memberikan satu materi, kemudian disertai dengan tugas yang ada deadline-nya, batas waktunya. Nah, itu dilihat dulu batas waktunya, jangan sampai ini terlewat. Itu penting ya. Nah, terus apalagi untuk kita bisa belajar secara efektif, yaitu dengan mengulangi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kita ulang lagi. Tiap orang beda-beda, tiap siswa itu beda. Ada yang mungkin dengan membuat rangkuman, ada yang mungkin merekam saat Zoom atau bagaimana, itu silakan. Bisa membuat mapping ya, ditata. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan. Misalnya melakukan dan berbagi. Anda lakukan strateginya, kemudian Anda pastikan metode yang kamu gunakan tepat. Nah, itulah belajar yang efektif. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat untuk belajar secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, dari kami memperkenalkan diri, saya Ibu Wirawati, guru BK di SMA Negeri 7 Surakarta yang dituakan. Nanti saya mengampu di kelas 12 MIPA dan juga di kelas 10 MIPA. Nanti ada guru BK yang lain lagi, yaitu Bapak Lintang Widotamtono SPD, nanti mengampu di kelas 10, 11, dan 12. Juga nanti akan dibantu dengan Bapak Pamungkas Darubikso SPD, nanti mengampu juga di kelas 10, 11, 12. Ya, jadi nanti kami mengampu satu guru BK itu ada 10 kelas. Nah, untuk selanjutnya saya Ibu Wirawati akan memberikan visi misi BK di SMA Negeri 7 Surakarta. Visinya yaitu layanan bimbingan konseling yang profesional, memfasilitasi perkembangan peserta didik, yaitu kalian semua nggih, menuju ke pribadi
yang menuju pribadi yang unggul dalam berprestasi, berbudi luhur, berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misi dari SMA Negeri 7 Surakarta sendiri, yaitu kami akan memberikan layanan kepada semua siswa. Ya. Terus yang kedua, kami bekerja sama kolaborasi dengan personal sekolah. Misalnya di sini dengan guru mata pelajaran. Nanti kalau kalian belajar kan dengan guru mata pelajaran. Terus dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dengan personel di administrasi atau di PO. Itu tadi anak-anakku yang Ibu banggakan, visi dan misi dari SMA Negeri 7 Surakarta. Ya, untuk selanjutnya kami informasikan tentang SNMPTN dan juga yang keterima di perguruan, karena SMA itu diharapkan nanti menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi diharapkan SMA itu kuliah, tidak bekerja. Karena kalau bekerja itu di SMK. Nah, informasi yang tahun kemarin itu kan yang SNMPTN. Apa tuh SNMPTN? SNMPTN itu masuk perguruan tinggi tanpa tes. Jadi itu pilihan. Syaratnya apa? 1. Nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Jadi mulai kelas 10 itu sudah. Ya. Terus nanti kalau ada yang ujian tertulis ya, SBMPTN itu tertulis. Alhamdulillah tahun ini tahun 2021 yang ini kan masuknya ke 2021. Nanti kalau kalian 2022 maksudnya. Nah, yang diterima itu ada 148 dari yang SNMPTN sama yang SBMPTN. Masih alhamdulillah masih ada tambah lagi, yaitu tentang mandiri, lewatnya mandiri yang tertulis. Jadi nanti kalian dari kelas 1 sudah diharapkan untuk bersiap-siap menuju ke prestasi, menjadi bibit yang unggul untuk contoh yang adik-adiknya nanti lagi. Ya, saya kira dari BK seperti itu, saya harapkan nanti kalau kalian mau berkonsultasi atau silahkan menghubungi BK. Sekarang BK itu sudah ada ini ya, slogan-slogannya, BK sahabat siswa, BK siap membantu kalian. Ada masalah, BK solusinya. Jadi kalau ada baik itu pribadi, karir maupun belajar, sosial, itu semuanya silahkan nanti menemui guru BK-nya. Terima kasih. Dan yang terakhir, tetap kami mengajak, sekarang ini yang pandemi untuk corona kan semakin ini ya. Jadi Ibu di sini mau mengajak kalian semua untuk tetap prokes seperti ini. Kita memakai, kalau kalian keluar atau apapun di rumah pun penting sebenarnya untuk memakai masker. Pakai masker. Maskernya yang ini ya, yang kesehatan. Jangan yang, kalau yang kain itu untuk double saja ya. Dan juga jangan lupa setiap pergi ya, ini saya selalu bawa hand sanitizer atau mungkin cuci tangan ya. Di sekolah-sekolah nanti kalau kalian sudah masuk itu sudah ada cuci tangan diinjek, jadi tidak lewat tangan ya. Pakai hand sanitizer dan juga pakai ini ditutup ini dia, pakai minyak kayu putih di selesai di sini ya. Dan juga jaga jarak, jangan berkerumun, jangan keluar dulu untuk sementara ini karena semuanya jalan sudah ditutup ya. Saya mohonkan kalian sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Sigit, guru matematika kita ya, yang telah mengundang saya untuk berbagi dalam rangka MOS adik-adik yang akan menempuh pendidikan di SMA 7
Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tri Indriaswati, biasa dipanggil Indres. Saya saat ini sedang melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di UGM di Sarjito. Oke, langsung saja karena mungkin waktunya terbatas. Jadi di sini saya akan menyampaikan bahwa kita sedang berada di fase di mana COVID-19 sangat mengancam jiwa dan juga sangat membahayakan ya orang-orang tersayang kita ya, mungkin teman, saudara, keluarga gitu ya, mungkin kalau adik-adik ya pacar ya, semuanya harus dijaga karena COVID-19 ini tidak memandang usia, walaupun mungkin memang beberapa penyakit ternyata akan menjadi faktor yang memperberat adanya suatu kematian, tapi di sini juga yang muda pun ada yang meninggal. Jadi kita tidak akan pernah tahu. Maka dari itu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah jaga kesehatan, jaga prokes ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya, yang pertama kalau misalnya memang mungkin saat ini ya saya kurang tahu kalau di SMA 7 mungkin masih sistem online. Jadi mungkin belum ada sistem tatap muka, tapi apabila mungkin nanti memungkinkan untuk sistem tatap muka, maka sebaiknya menggunakan masker dan face shield juga, dan maskernya pun harus sesuai standar, bisa dengan KN95 atau dengan masker yang tidak tipis ya, ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya adik-adik mau lebih keren ya, biasanya kan anak-anak remaja maunya lebih keren gitu ya, kita bisa menggunakan masker yang bedah kemudian bisa dilapisi dengan masker kain yang mungkin yang seperti yang adik-adik inginkan gitu. Kemudian yang kedua, menjaga tubuh agar tidak kelelahan, tidak stres, tidak capek ya, karena ketika kita stres maka imunitas tubuh juga akan menurun. Kemudian yang ketiga, makan yang bergizi. Jadi makanan kita cukup seimbang antara protein, kalori, karbohidrat ya, semuanya cukup dan seimbang. Mungkin ada lemak juga ya yang kita butuhkan. Kemudian cuci tangan, jangan lupa cuci tangan sesuai WHO 7 langkah. Nanti bisa di browsing ya, sekarang juga pasti adik-adik sudah tahu caranya cuci tangan 7 langkah itu seperti apa. Kemudian juga sampaikan kepada keluarga ketika sudah mendapat wawasan yang mungkin keluarga-keluarga kurang mengerti apa itu bahaya COVID. Yang pertama, penyebab kematian pada COVID yang pertama adalah ARDS atau adanya acute respiratory distress syndrome, di mana acute respiratory distress syndrome itu menyebabkan stres. Ibaratnya stres, paru-paru kita stres rusak ya, karena memang adanya reseptor AC2 yang ada di paru-paru kita yang ibaratnya seperti magnet yang menarik dari virus COVID itu, sehingga gagal nafaslah penyebab kematian nomor 1. Kemudian yang kedua adalah koagulopati atau penjendalan darah, yang itu akan terus berlangsung sampai 3 bulan. Bagi yang punya faktor resiko seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, itu akan semakin meningkat juga resikonya. Bagi yang penjendalan darah itu bisa timbul di mana-mana, bisa di kepala, bisa di paru-paru, bisa di ginjal ya, yang itu juga akan berakibat fatal.
Kemudian yang ketiga adalah kegagalan multi organ. Kalau kegagalan multi organ mungkin sangat jarang ya, itu terakhir, jadi tidak perlu saya jelaskan. Kemudian di sini yang terpenting adalah virus varian yang baru ini, yang virus Delta ini, satu orang yang positif bisa menularkan 10 orang, sehingga angka COVID juga naik ketika kita tidak prokes ya, mobilitas kita tinggi, itu akan terus naik. Dan virus varian Delta ini sangat lebih cepat menular juga, dan virus ini juga sebenarnya tergolong baru masuk ke Indonesia, tapi memang sudah cukup merenggut banyak nyawa. Kemudian yang paling penting adalah untuk virus corona ini sendiri itu kita bisa tanpa gejala apapun, tapi kita bisa menularkan. Namanya OTG ya. Jadi kalau misalnya adik-adik pergi tidak sesuai prokes, ternyata adik-adik OTG, kemudian di rumah mungkin ada kakek atau nenek yang terkena. Jadi saya lanjutkan, kalau misalnya ternyata adik-adik pergi, kemudian adik-adik tertular, mungkin imunnya masih bagus ya, dan kemudian juga ternyata OTG, kemudian menularkan kepada orang tuanya atau kakeknya yang mungkin tidak kuat. Nah itu yang tertular kakek atau neneknya atau orang tuanya itu bisa dengan gejala berat, karena faktor usia juga mempengaruhi angka dari kematian. Kemudian mungkin makan bersama ya, itu sudah zaman dulu ya, makan bersama, kemudian nonton film ya. Sekarang klaster terbanyak itu macam-macam ya, yang mungkin di kondangan, kemudian di sekolahan. Kalau di sekolahan kan kita wajib untuk datang ya, kemudian di mall itu juga menularkan. Kalau yang lain-lain mungkin juga klaster keluarga, itu mungkin juga sekarang sedang banyak. Jadi tolong hati-hati, dan apabila memang dengan adanya COVID ini, mudah-mudahan lebih hati-hati adik-adik, dan adik-adik lebih bisa mengedukasi mungkin orang tuanya yang belum tahu, atau tetangganya atau teman-temannya, supaya prokesnya lebih dijaga ya, karena memang ini sangat berbahaya. Dan apabila memang sudah ada jadwal vaksin, segera vaksin, karena di lapangan saat ini memang yang vaksin dan antibodi sudah terbentuk dibanding yang belum vaksin itu berbeda. Mungkin kalau yang vaksin dia akan masuk hanya dengan gejala sedang dan bisa pulang dengan baik, tapi kalau yang belum vaksin bisa sampai gejala berat yang membutuhkan alat bantu nafas, sampai dengan ventilator yang biasanya memang angka kesembuhannya sangat sedikit, dan bahkan sangat nggak ada ya selama ini yang ventilator, paling cuma 1-2 orang yang bisa selamat gitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya, dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan.